Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Brian, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisa jurnal yang berjudul EBN Askep Peka Budaya. Anggota kami berjumlah 11 orang. Baik, kita langsung lanjut ke materinya. Untuk yang pertama, ada pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak dari lapisan masyarakat sekarang ini telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu sektor kompetitif yang bisa menambah nilai dari proses bisnis yang dijalankan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menguntungkan banyak pihak yang menggunakan, yaitu menjadi sarana yang dapat mempermudah penggunanya untuk mengakses berbagai informasi kebudayaan. Untuk yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan berkaitan dengan sosial budaya. Yang pertama, yaitu umur. Perbedaan pola penyakit berdasarkan golongan umur. Misalnya, balita lebih rentan terkena penyakit infeksi, sedangkan golongan usia lebih banyak menderita penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Untuk yang kedua, yaitu jenis kelamin. Perbedaan yang berbeda, misalnya di kalangan wanita lebih banyak menderita kanker payudara, sedangkan untuk laki-laki banyak menderita kanker prostat. Untuk yang ketiga, ada pekerjaan. Adanya hubungan dengan pola penyakit, misalnya bekerja di pabrik bahan kimia, maka pekerja tersebut lebih rentan terganggu kesehatannya mengenai organ pernafasan. Untuk yang selanjutnya, sosial ekonomi. Sosial ekonomi berpengaruh pada pola penyakit. Misalnya, penderita obesitas lebih banyak ditemukan pada golongan masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi, dan malnutrisi lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang ekonominya rendah. Untuk yang kelima, yaitu pengaruh tradisi. Tradisi adalah suatu wujud budaya yang abstrak, dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan istiadat. Untuk yang keenam, sikap fatalistik. Contohnya, beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok tertentu yang sangat fanatik dalam kelompok tertentu, sakit atau mati adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan pengobatan bagi anggota keluarganya atau anggota kelompoknya yang sakit. Yang selanjutnya, pengaruh nilai. Berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Contoh, masyarakat lebih bergengsi dan memandang beras putih sebagai daripada beras merah. Padahal mereka mengetahui bahwa vitamin B1 lebih tinggi pada beras merah daripada beras putih. Yang selanjutnya, sikap etnosentris. Sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Yang selanjutnya, pengaruh perasaan bangga pada statusnya. Contoh, dalam upaya perbaikan gizi, di suatu daerah pedesaan menolak untuk makan daun singkong, walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya tinggi. Setelah diselidiki, ternyata mereka beranggapan daun singkong hanya pantas untuk dimakan kambing. Dan mereka menolaknya karena status mereka tidak dapat disamakan dengan kambing. Yang selanjutnya, pengaruh norma. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberikan pelayanan bagi ibu hamil. Untuk yang terakhir, pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan, yaitu harus memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan. Yang selanjutnya, kaitan sosial budaya Jawa dengan kesehatan. Kebiasaan yang dilakukan ibu saat hamil yaitu yang pertama,
Banyak bergerak dan jalan-jalan, terutama saat pagi hari yang udaranya masih segar, dalam budaya Jawa dapat memberikan pengaruh supaya persalinannya lancar. Yang kedua, dianjurkan untuk makan lebih banyak dan lebih sering. Banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, susu, dan makanan bergizi dalam budaya Jawa akan memberikan pengaruh supaya ibu dan bayi yang dikandungnya sehat. Untuk yang ketiga, dianjurkan untuk makan daun galing supaya yaitu tumbuhan jenis pakis yang mengandung banyak lendir. Dalam budaya Jawa, memberikan pengaruh memperlancar proses persalinan. Untuk yang selanjutnya, hasil analisis jurnal. Yang pertama, judul. Jurnal ini berjudul Kepercayaan dan Praktik Budaya pada Masa Kehamilan Masyarakat Desa Karangsari, Kabupaten Garut. Yang kedua, penulis dan korespondensi. Pertama, penulis Juwariah. Yang kedua, korespondensi, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepercayaan dan praktik budaya masyarakat Desa Karangsari pada masa kehamilan yang hamil. Pantangan atau larangan yang harus diikuti ibu pada saat hamil, upacara pada masa kehamilan, serta ritual yang dilakukan suami pada saat istrinya sedang hamil, Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis melalui kajian studi kasus untuk mengeksplorasi kepercayaan dan praktik budaya pada masa kehamilan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan hasil telaah dokumen. Untuk yang kelima, populasi dan jumlah sampel. Populasi jumlah penduduk Desa Karangsari ada 5.793 jiwa, terdiri dari 2.874 jiwa penduduk laki-laki dan 2.919 jiwa penduduk perempuan. Tingkat pendidikan penduduk 50%. Jumlah informan penelitian ini ada 20 orang yang terdiri dari 2 orang maraji, yaitu dukun bersalin, 1 orang ketua kampung, 2 orang kader, 11 orang ibu hamil dan 5 orang ibu menyusui. 11 orang ibu hamil dan 5 orang ibu menyusui. Untuk selanjutnya, instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan pedoman wawancara. Yang ketujuh, hasil analisis dan simpulan. Itu yang pertama, hasil analisis. Didapatkan kebiasaan-kebiasaan yang masih dipatuhi oleh ibu hamil di Desa Karangsari. Antara lain, yang pertama, membawa benda-benda tajam seperti gunting, peniti yang diikatkan di dalam baju atau pakaian dalam ibu hamil. Yang kedua, banyak bergerak dan jalan-jalan terutama pada pagi hari saat udara masih segar. Yang ketiga, ibu yang hamil tua dianjurkan untuk melakukan gerakan menungging, termasuk mengepel lantai dengan menggunakan tangan. Untuk yang selanjutnya, ibu hamil yang berambut panjang dianjurkan untuk mengikat rambutnya supaya kelihatan rapi dan bersih. Yang selanjutnya, dianjurkan untuk makan lebih banyak dan lebih sering. Banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, susu, dan makanan bergizi supaya ibu dan bayi yang dikandungnya sehat. Yang selanjutnya, dianjurkan untuk makan daun galing, yaitu tumbuhan jenis pakis yang mengandung banyak lendir. Untuk yang terakhir, dipijat dalam bahasa Sunda, yaitu Isangkurkeun, yang bertujuan supaya bayi turun ke bawah dari posisi bayi tidak berubah. Larangan-larangan yang berlaku untuk ibu hamil diantaranya, yang pertama, memakai pakaian sobek dan akibat yang diyakini adalah bayinya akan cacat.
Yang kedua, keluar dan jalan-jalan malam hari. Akibat yang diyakini adalah akan diikuti roh jahat dan makhluk halus. Yang selanjutnya, makan bakso yang akan menyebabkan bayinya membesar. Makan jengkol yang akan menyebabkan bayinya bau. Dan makan mie yang akan menyebabkan rahimnya keluar. Serta makan buah-buahan yang berdempetan akan diyakini adalah bayi akan berdempetan ketika lahir, yaitu terjadinya kembar siam. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Masyarakat Desa Karangsari masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ibu pada saat hamil dan juga pantangan atau larangan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Mereka meyakini jika pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan hal buruk pada ibu dan bayi yang dikandungnya. Suami memiliki keterlibatan dengan kehamilan istrinya yang ditunjukkan dengan kepatuhan suami mengikuti keharusan dan pantangan dan keyakinan akan akibat jika kebiasaan tersebut tidak diikuti. Adat upacara 4 bulanan dan 7 bulanan masih dipertahankan oleh masyarakat desa ini, walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ibu hamil dan keluarganya. Maraji atau dukun bayi memiliki peran penting dalam memimpin upacara-upacara ini. Dengan demikian, Maraji masih memiliki otoritas dalam pelayanan kehamilan, walaupun pemanfaatannya oleh masyarakat berdampingan dan saling melengkapi dengan tenaga kesehatan. Dan sebagai seorang perawat, kita harus memahami budaya-budaya yang masih diyakini oleh masyarakat, terutama di wilayah Jawa. Hal ini selaras dengan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh perawat, yaitu memahami budaya masyarakat guna menciptakan dan mencapai asuhan keperawatan yang sesuai untuk pasien. Terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.